Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi, yakni paragraf dan pola pengembangan paragraf. Saya Dafadiki Al-Afif sebagai moderator. Saya Arif Chandra sebagai materi. Saya Nabi Al-Fariji sebagai pembawa kuis. Saya Rasa Peterkan Syukra sebagai notulen pertama. Saya Muhammad Rafiq Al-Nazmi sebagai notulen kedua. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok di sini adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu. Dan kalimat penjelas itu suatu kalimat yang berisi penjelasan masalah yang ada di kalimat pokok tersebut. Next. Selanjutnya yaitu struktur paragraf. Ada yang pertama, ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat pertama dalam paragraf yang berfungsi untuk memperkenalkan ide pokok atau topik utama yang akan dibahas. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, mengandung permasalahan yang dapat dijelaskan lebih lanjut, dapat dibentuk tanpa kata sambung transisi. Contohnya yaitu banyak orang mengakui bahwa taman itu adalah taman yang bagus. Seperti ada di layar ini. Next. Selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah deskripsi kalimat yang akan menjelaskan atau merinci isi kalimat utama dari bagian tersebut, yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengembangkan ide pokok yang telah diperkenalkan. Ciri-cirinya yang pertama, ada kalimat penjelas itu bersifat khusus, biasanya mengandung kata penghubung atau konjungsi antar kalimat. Yang ketiga, ada kalimat penjelas biasanya berbentuk data, fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Contohnya yang seperti ada di layar ini. Next. Selanjutnya ada kalimat penutup. Kalimat penutup ini kalimat terakhir dalam paragraf yang memberikan kesimpulan atau ringkasan singkat dari ide yang telah disampaikan. Yang di kalimat penutup ini punya ciri-ciri yang bersifat perangkum isi paragraf, mengandung kesimpulan atau penegasan, sering diawali dengan kata transisi, penutup seperti oleh karena itu, jadi, dan lain-lain. Contohnya seperti ini yang ada di layar. Oleh karena itu, dengan demikian, jadi, akhirnya kesimpulannya. Next. Yang ketiga ada syarat paragraf yang baik. Yang pertama ada pemilihan kata itu harus tepat. Setiap kata memiliki pengaruh penting dalam sebuah paragraf. Oleh sebab itu, pilih yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaannya. Yang kedua ada kepaduan paragraf. Dalam penyusun paragraf memiliki kepaduan yang baik, maka ada beberapa teknik kohesi dalam membangun kepaduan tersebut, yaitu konjungsi atau kata penghubung, referensi, pengacuan, paralelisme, kesejajaran struktur, dan elipsis pelesapan. Yang ketiga ada kelengkapan dan ketuntasan paragraf, yang artinya ide pokok suatu paragraf bisa dijelaskan dengan lengkap, detail, dan mendalam. Yang keempat, kesatuan paragraf. Setiap kalimat di dalam satu paragraf itu saling terhubung dan berkaitan, di mana pengendalinya adalah ide pokok paragraf tersebut. Yang kelima ada keruntutan paragraf, yang artinya uraian informasi yang disajikan itu harus urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat atau sehingga pembaca lebih mudah mengikuti apa yang ditulis dari penulisnya. Lanjut. Next. Selanjutnya yaitu jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf kalimat utamanya di bagian yang ada di bagian pertama atau awal paragraf. Contohnya seperti yang ada di layar ini adalah tentang protein adalah zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Next. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini jenis paragraf yang gagasan pokoknya itu atau utamanya terletak di bagian akhir paragraf. Contohnya seperti yang ada di layar ini tentang berenang. Seluruh olahraga tersebut sangat disarankan untuk menjaga kesehatan jantung sehingga menurunkan risiko serangan jantung. Yang ketiga, next. Paragraf campuran.
Paragraf campuran ini adalah melainkan topik utamanya itu disampaikan di awal paragraf, berfungsi untuk membuka pembahasan, lalu topik utamanya itu di akhir paragraf, berfungsi untuk menegaskan topik itu kembali. Contohnya tentang di layar ini tentang merokok. Next. Yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya itu di tengah-tengah paragraf. Contohnya itu seperti yang ada pada manfaat madu di sini. Ada banyak manfaat madu, diantaranya mempercepat penyembuhan luka, meredakan batuk, menambah stamina, serta menjaga kesehatan jantung, pencernaan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Paragraf ini memiliki dua jenis, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Contoh paragraf narasi tersebut di sini ada menceritakan tentang Yusuf menyusuri jalan di sepanjang sawah. Next. Selanjutnya ada paragraf deskripsi. Paragraf ini yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek gagasan, tempat atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Contohnya seperti yang ada di layar tentang danau yang tenang, yaitu dindingnya itu berwarna coklat pudar dengan jendela besar yang menghadap langsung ke air yang ada di layar ini. Next. Selanjutnya itu paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang berisi ajakan atau bujukan agar pembaca menerima gagasan disampaikan oleh penulis. Contohnya seperti oleh sebab itu beralihlah ke pupuk kompos yang murah dan terjangkau serta aman bagi hasil panen. Next. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang tulis sesuai pendapat si penulis. Biasanya dalam paragraf argumentasi ini terdapat bukti dan alasan yang mendukung pendapat yang disampaikan. Contohnya seperti yang ada di layar ini, memilih SMA tanpa pertimbangan yang matang hanya akan menambah pengangguran karena pelajaran di SMA itu tidak memberi bekal bekerja yang ada di layar. Next. Selanjutnya yaitu paragraf eksposisi. Adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dalam bentuk uraian atau gagasan. Uraian yang disampaikan didukung dengan sejumlah fakta agar pembaca itu bisa mempercayainya. Contohnya seperti yang ada di layar ini tentang pemerintah memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Next. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Yang pertama ada pola pengembangan paragraf sebab akibat. Ini adalah pola yang memiliki kemampuan membuat kalimat yang itu berisi alasan dalam bentuk paparan jelas. Biasanya ada kata akibat pada paragraf yang menandakan adanya dampak dari sesuatu yang dijelaskan. Biasanya menggunakan kata seperti padahal, akibatnya, karena, dan lain-lain. Contohnya seperti yang ada di sebelah kiri ini. Adanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Di situ ada kata akibatnya. Akibatnya itu merupakan pola pengembangan paragraf sebab akibat. Next. Yang kedua ada pola pengembangan paragraf pembandingan. Pola ini adalah cara mengembangkan paragraf dengan menyajikan persamaan dan atau perbedaan antara dua objek, ide atau hal tertentu. Biasanya pola ini menggunakan kata seperti halnya, serupa dengan, demikian pula, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, sementara itu, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di layar ini, ada tentang tablet. Tentang tablet itu di sini ada kata sedangkan. Next. Yang ketiga ada pola pengembangan paragraf pertanyaan. Pola ini berisi kalimat topik yang dijelaskan dalam bentuk kalimat tanya. Ada banyak kata tanya yang bisa disematkan pada kalimat dan pola paragraf ini seperti kata siapa, kapan, di mana, bagaimana, apa, dan mengapa. Seperti yang ada di contoh di sebelah kiri ini.
tentang mengapa sampah plastik menjadi masalah besar di dunia. Next. Selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf definisi. Pola pengembangan paragraf definisi ini adalah paragraf yang kalimat topiknya itu berupa definisi atau pengertian. Biasanya pada pola paragraf ini akan ada kata yang digunakan seperti adalah, ialah, merupakan, dan yaitu, dan lain sebagainya. Seperti yang ada contoh di sebelah kiri saya, ada media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya. Yang kata adalah itu merupakan pola pengembangan paragraf definisi. Next. Nah, selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf perulangan. Pola ini adalah mengumpulkan suatu ide pokok dengan cara mengulang kata, kelompok kata, atau bagian kalimat penting dalam kalimat penjelas. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan penekanan dan pemahaman lebih jelas tentang ide pokok tersebut. Biasanya kalimat paragraf perulangan ini adalah yang ada di contoh sebelah kanan saya, yaitu Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut dikunjungi. Pasar itu adalah merupakan paragraf pola pengembangan paragraf perulangan. Next. Pola selanjutnya itu pola pengembangan paragraf analogi. Ini pola dengan kalimat topiknya berupa analogi dalam bentuk kiasan. Analogi ini juga bisa dijelaskan sebagai bentuk perbandingan dua hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan pada hal-hal tertentu. Tujuannya menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau belum dikenal. Karena berupa kalimat kiasan, maka ada makna dari kiasan itu yang bisa dijelaskan dalam bentuk kalimat penjelas. Contohnya seperti ada di sebelah kanan saya. Next. Selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf ilustrasi. Pola pengembangan ilustrasi ini adalah pola pengembangan dengan kalimat topik yang memuat penggambaran atau pelukisan suatu objek. Misalnya menggambarkan kerumunan penonton di stadion sepak bola, kondisi bus yang sudah penuh sesak, pemandangan alam yang indah, dan lain-lain. Next. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, paragraf merupakan bagian penting dalam sebuah tulisan yang berfungsi untuk menyampaikan ide atau gagasan secara sistematis dan terstruktur. Sebuah paragraf yang baik memiliki struktur yang terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan jelas mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, paragraf harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar efektif dalam komunikasi tulisan, seperti kepaduan, kesatuan, kelengkapan, dan ketuntasan. Jenis paragraf dapat diklasifikasikan berdasarkan letak kalimat utama, isti, dan isi. Pola pengembangan paragraf ini juga berperan penting dalam menyusun sebuah tulisan yang terstruktur. Penggunaan pola seperti sebab akibat, perbandingan, analogi, ilustrasi, dan lain-lain sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi membantu dalam menjelaskan suatu ide secara lebih logis dan sistematis. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melemparkan kepada moderator Dafadiki. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arbi Alfarizi. Kepadanya dipersilakan. Saya akan memberikan kuis kepada audiens, yaitu kuisnya itu apa tujuan dari paragraf. A sebagai alat komunikasi, ekspresi diri dan kontrol sosial. B untuk memprediksi kata dalam sebuah kalimat. C memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. D memudahkan pembaca dalam memahami teks. Sekian dari saya. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.